ini di mana tempat kita ngobrol santai tentang hal-hal yang biasanya sering kita pikirkan tetapi jarang kita bahas. Saya, Dinda, dan rekan saya, Nadine, kami akan membahas tentang cyberbullying yang biasanya di kalangan anak-anak sekolah. Misalnya zaman sekarang ini apalagi kalau buat kalangan anak-anak muda. Nah, tapi perlu berhati-hati nih, ternyata Instagram ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara online. Lembaga Indonesia Data Digital Around the Universitas Hukum dan Tanggung Jawab Kesehatan Mental atau sebesar 52% Mental Health Survey mengukur total populasi. remaja yang memasuki masa transisi ke dewasa muda juga. Di podcast ini kami hanya bertanya kepada bintang tamu bagaimana pendapatnya mengenai kasus cyberbullying. Kami ada 4 bintang tamu, yaitu ada Saya Ruben sebagai bintang tamu. Saya Fadel sebagai bintang tamu. Saya Veros sebagai bintang tamu. Saya Salwa sebagai bintang tamu. ya di sini kami akan bertanya-tanya sedikit tentang cyberbullying pada mereka semua. Di sini saya mau bertanya ke Salwa. Menurut Salwa, apa itu cyberbullying dan kenapa topik ini penting banget kita bahas di kalangan anak sekolah? Cyberbullying itu adalah kayak pelecehan gitu antara teman ke siswa yang lain. Itu kenapa penting dibahas di kalangan sekolah tuh? Karena mereka tuh adalah pengguna aktif kayak teknologi, berisiko menjadi platform pengumuman. Terus dampaknya tuh bisa bisa merusak kesehatan mental. Terus kayak dia tuh nggak mau lagi berbaur sama orang, takut, banyak takutnya. Itu sih menurut saya. Menurut Faril nih, gimana nih? Cyberbullying adalah pelaku bullying atau intimidasi yang dilakukan melalui media digital seperti media sosial atau media lainnya. Selanjutnya di sini saya akan bertanya kepada Veros, yaitu apakah kalian pernah melihat atau mengalami cyberbullying secara langsung? Tidak merasakan langsung, tetapi sering menemukan laporan kasusnya seperti pelecehan di grup, obrolan, atau komentar negatif di sosial media. Oke, terima kasih Veros. Selanjutnya untuk Ruben nih, kira-kira apa tuh jawabannya? Saya tidak memiliki pengalaman pribadi atau emosi, tapi saya tahu bahwa cyberbullying adalah masalah serius yang banyak dialami orang, terutama anak-anak dan remaja. Banyak kasus cyberbullying yang dilaporkan dan berdampak buruk pada korban. Oke, terima kasih Ruben. Selanjutnya, baik, saya mau bertanya, bagaimana cara melaporkan cyberbullying dengan aman? Cara melaporkannya itu bisa laporkan ke platform, beritahu guru atau orang tua, dan jika perlu hubungi pihak berwenang. Mau melemparkan soalnya ke Faril. Menurut Faril seperti apa? Menurut saya pendapat Veros itu sih, karena korban bakal merasa aman apabila pihak yang dilapor terpercaya. Oke. Nice. Pertanyaan nomor 4. Saya akan menanyakan kepada Salwa. Menurut Salwa, bagaimana peran kita sebagai teman apabila teman kita mengalami cyberbullying? Kita bisa mendengarkan dengan empati, berikan dukungan tanpa menilai. Tuh, bantu simpan bukti, dokumentasi secara aman tanpa menyebarkan. Terus, kita tuh juga dorong dan bantu melakukan bimbing atau temani saat melapor ke pihak berwajib. Oke. Terima kasih Salwa. Selanjutnya saya akan lempar pertanyaan ini kepada Ruben. Menurut Ruben, apa sih jawabannya? Jawabannya sama. Iya sih, karena kan biasanya korban tuh sebagai kita misalnya sebagai korban harus maunya didengarkan, support. Jadi sebagai korban cyberbullying itu pastinya memang butuh bimbingan untuk supaya traumanya itu sembuh. Nice. Sih. Selanjutnya nih yang terakhir nih pertanyaannya. Pertanyaannya untuk Veros. Pesan apa
Ros sampaikan kepada korban cyberbullying? Pesan untuk korban cyberbullying, kamu tidak sendirian dan ini bukan kesalahanmu. Kamu berharga, beranikan diri untuk berbicara kepada orang terpercaya. Kamu kuat dan kamu akan melewatinya. Ya guys, jadi podcast kami sudah selesai. Jadi kami memberikan semangat dan memberikan kesan kepada korban yang pernah kena cyberbullying. Jangan biarkan cyberbullying